Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Hatujeni dengan NIM 210422205. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil resume video 1 pada mata kuliah Statistik Sosial yang diampu oleh Bapak I.I. Permana. Structural Equation Modeling atau permodelan persamaan struktural. Permodelan persamaan struktural atau SEM bukanlah salah satu teknik statistik. Permodelan persamaan struktural mengintegrasikan sejumlah teknik multivariat yang berbeda ke dalam satu kerangka penyesuaian model. SEM ini adalah integrasi dari teori pengukuran, analisis faktor, analisis jalur, regresi, dan persamaan simultan. SEM berguna untuk pertanyaan penelitian yang melibatkan konstruksi yang kompleks dan memiliki banyak segi yang diukur dengan kesalahan. Hal ini menentukan sistem hubungan, bukan variabel dependen dan serangkaian prediktor. Fokus pada pengaruh tidak langsung maupun langsung suatu variabel terhadap variabel lainnya. Permodelan persamaan struktural juga dikenal sebagai analisis struktur kovariansi, analisis struktur momen, analisis hubungan struktural linear, dan permodelan kausal. Perangkat lunak untuk permodelan persamaan struktural yang paling terkenal adalah LISREL yang dikembangkan oleh Jores, Hoek, and Sorboom, M+, EQS, Emos, Kellis, MX, Sepet, Tetrad, R, and Stata. Beberapa memiliki versi pelajar yang dapat diunduh. Permodelan persamaan struktural dapat dianggap sebagai variabel laten. Variabel laten sebagai besar konsep ilmu sosial tidak dapat diamati secara langsung, misalnya kecerdasan, modal sosial. Hal ini menjadikannya sebagai konstruksi hipotesis atau laten. Variabel laten dapat kita ukur dengan menggunakan indikator yang dapat diobservasi. Kita dapat menganggap varians suatu item kuesioner dipengaruhi oleh konstruk laten yang ingin kita ukur dan faktor lain. Skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. X sama dengan T ditambah E di mana diketahui X sebagai pengukuran atau barang yang diamati, T sama dengan skor sebenarnya dapat berasal dari nilai sebenarnya, dan E sama dengan kesalahan. Berasal dari kesalahan sistematis baik pada konstruksi sama dengan 0 ataupun tidak sama dengan 0. Permasalahan pada satu indikator dapat menyebabkan persamaannya tidak teridentifikasi. Perlu diketahui, kita tidak dapat memisahkan skor sebenarnya dengan kesalahan atau error. Beberapa indikator variabel laten yaitu sebagai berikut. Untuk mengidentifikasi komponen T dan E, kita memerlukan beberapa indikator variabel laten. Dengan beberapa indikator, kita dapat menggunakan model variabel laten untuk mempartisi varians. Misalnya, analisis komponen utama mengubah variabel berkorelasi menjadi komponen tidak berkorelasi. Kemudian, kita dapat menggunakan serangkaian komponen yang direduksi untuk meringkas hubungan yang diamati. Manfaat variabel laten yang pertama adalah kebanyakan konsep sosial bersifat kompleks dan mempunyai banyak segi. Yang kedua, penggunaan pengukuran tunggal tidak akan cukup untuk mencakup seluruh peta konseptual. Yang ketiga, menghapus atau mengurangi kesalahan acak dalam konstruksi yang diukur. Kesalahan acak pada variabel terikat diperkirakan tidak bisa tetapi kurang tepat. Kesalahan acak dalam variabel independen adalah melemahkan koefisiensi regresi menuju 0. Perlu diingat bahwa permodelan persamaan struktural dapat dianggap sebagai analisis jalur menggunakan variabel laten. Notasi diagram jalur. Variabel laten yang diukur. Variabel yang notasi diagram jalur seperti yang di samping. Variabel laten diukur berbentuk seperti lingkaran yang sedikit lonjong, variabel yang diamati atau manifestasi seperti persegi panjang, varian error atau gangguan seperti lingkaran, dan kovariansi atau jalur non-arah, serta jalur regresi atau arah. Analisis jalur adalah representasi diagram model teoritis menggunakan notasi standar. Persamaan regresi ditentukan antara variabel yang diukur. Pengaruh variabel prediktor terhadap kriteria atau variabel terikat dapat berupa langsung, tidak langsung, dan total. Resume video kedua. Ide, kunci, istilah, dan konsep dalam SEM. Menurut Profesor Patrick Sturgis, rencananya Resume video 2. Ide kunci, istilah, dan konsep dalam SEM menurut Profesor Patrick Sturgis.
Rencana dalam SEM adalah yang pertama diagram jalur, variabel eksogen dan endogen, matriks varians atau covariance, estimasi kemungkinan maksimum, batasan parameter, model bersarang dan model yang sesuai, dan identifikasi model. Diagram jalur pada SEM yang pertama adalah fitur menarik dari SEM adalah representasi persamaan secara diagramatis, misalnya regresi bivariat Y sama dengan Bx tambah E. Konvensi diagram jalur. Yang pertama, variabel laten yang diukur, variabel yang diamati atau manifestasi, varians kesalahan atau istilah gangguan, kovarian atau jalur non-arah, dan jalur regresi atau arah. Membaca diagram jalur. Dengan 3 varian kesalahan dan yang kedua penyebab atau diukur dengan 3 variabel yang diamati, 2 variabel laten yang masing-masing diukur 3 variabel observasi atau berkorelasi, 2 variabel laten yang masing-masing diukur oleh 3 variabel observasi, error atau kesalahan atau kegangguan. Eksogen atau endogen. Endogen tergantung disebabkan oleh variabel-variabel dalam sistem. Eksogen atau mandiri disebabkan oleh variabel di luar sistem. Dalam SEM, suatu variabel dapat menjadi prediktor atau hasil atau variabel mediasi atau berkorelasi variabel eksogen. Data untuk SEM. Dalam SEM, kami menganalisis matriks varians atau covariance atau S dari variabel yang diamati, bukan data mentah. Beberapa SEM juga menganalisis rata-rata. Tujuannya adalah untuk meringkas S dengan menentukan struktur dasar yang lebih sederhana. SEM menghasilkan matriks var atau covar tersirat yang dapat dibandingkan dengan S. Kemungkinan maksimum ML memperkirakan parameter model dengan memaksimalkan kemungkinan L dari data sampel. L adalah fungsi matematika yang didasarkan pada probabilitas gabungan observasi sampel kontinu. ML tidak memihak secara asimptotik dan efisien dengan asumsi data multivariat normal. Kemungkinan log suatu model dapat digunakan untuk menguji kesesuaian terhadap data dasar yang lebih atau kurang membatasi. Batasan parameter. Bagian penting dari SEM ialah menetapkan atau membatasi parameter model. Kami menetapkan beberapa parameter model ke nilai tertentu, biasanya 0 atau 1. Kami membatasi parameter model lainnya agar sama dengan parameter model lainnya. Batasan parameter penting untuk diidentifikasi. Model bersarang. Dua model A dan B dikatakan bersarang jika salah satu model merupakan bagian dari model lainnya. A sama dengan B ditambah batasan parameter. Misalnya, B dibagi Y1 sama dengan A ditambah B1. X1 ditambah B2 dan X2 ditambah E1. Model A dibagi Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E1. Batasan B1 sama dengan B2. Model C tidak bersarang di B dibagi Y1 sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali Z2 ditambah E1. Identifikasi model. Suatu persamaan memerlukan cukup informasi yang diketahui untuk menghasilkan estimasi unik atas parameter yang tidak diketahui. X ditambah 2Y sama dengan 7 tidak teridentifikasi. 3 ditambah 2Y sama dengan 7 teridentifikasi. Y sama dengan 2. Dalam SEM, yang diketahui adalah varians, covariance, rata-rata variabel yang diamati, yang tidak diketahui oleh parameter model yang diestimasi. Model cocok berdasarkan log kemungkinan model di mana model A bertumpu pada model B dibagi LLA dikurang LLB sama dengan X pangkat 2 dengan DF sama dengan DFA dikurang DFB. Jika P besar dari 0,05, kami lebih memilih model dengan yang lebih pelit A pangkat 2 dikali 2. Bila B sama dengan matriks teramati, tidak ada perbedaan antara teramati dengan yang tersirat. Status identifikasi. Model dapat berupa tidak teridentifikasi, diketahui, kecil dari tidak diketahui, baru teridentifikasi diketahui sama dengan tidak diketahui, teridentifikasi diketahui, besar dari tidak diketahui. Secara umum untuk CFA atau SEM, kami memerlukan model yang terlalu teridentifikasi. SEM yang terlalu teridentifikasi menghasilkan nilai kemungkinan yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian model. Menilai status identifikasi memeriksa status identifikasi menggunakan aturan perhitungan. Misal S sama dengan jumlah variabel observasi dalam model. Jumlah parameter non-redundan sama dengan setengah S dalam kurung S ditambah 1.
T sama dengan jumlah parameter yang akan diestimasi. Mengontrol identifikasi. Kita dapat membuat model yang kurang atau hanya teridentifikasi menjadi terlalu identifikasi dengan menambahkan lebih banyak hal yang diketahui, menghapus yang tidak diketahui. Memasukkan lebih banyak variabel yang diamati dapat menambah lebih banyak variabel yang diketahui. Batasan parameter menghilangkan hal yang tidak diketahui. Batasan B1 sama dengan B2 menghilangkan satu hal yang tidak diketahui dari model, mendapatkan satu DF. Ringkasan statement. Sam memerlukan pemahaman terhadap beberapa gagasan yang asing bagi banyak peneliti substantif. Diagram jalur, menganalisis matriks varian atau covariance, estimasi ML, uji global, kesesuaian model, model bersarang, identifikasinya batasan atau pembatasan parameter. Resume video 3, analisis faktor konfirmatori. Rencana analisis faktor konfirmatori yang pertama mengukur konsep menggunakan variabel laten. Analisis faktor eksplorasi EFA, analisis faktor konfirmatori CFA, memperbaiki skala variabel laten, struktur rata-rata, indikator formatif pembagian barang, dan faktor tingkat tinggi. Analisis faktor eksplorasi disebut juga analisis faktor yang tidak terbatas. Menemukan pemuat faktor yang paling baik mereproduksi korelasi antara variabel yang diamati. N faktor sama dengan N variabel yang diamati. Semua variabel berhubungan dengan semua faktor. Permodalan dua langkah. SEM adalah jalur dengan variabel laten. Hal ini sebagai pembeda antara pengukuran konstruksi, hubungan antara konstruksi ini. Langkah pertama, mengukur konstruksi. Langkah kedua, memperkirakan bagaimana konstruksi saling terkait satu sama lain. Analisis rektor eksplorasi. Mempertahankan kecil dari N faktor yang menjelaskan jumlah varian yang secara memuaskan. Arti faktor ditentukan oleh pola pembebanan. Tidak ada solusi unik jika kecil dari satu faktor. Rotasi digunakan untuk memperjelas ukuran masing-masing faktor. Keterbatasan EFA. Yang pertama, induktif atau ateoretikal. Data kurang atau kecil dari teori. Penilaian subjektif dan aturan heuristik. Kita biasanya mempunyai teori tentang bagaimana indikator berhubungan dengan variabel laten tertentu. Bersikaplah eksplisit dan uji teori pengukuran ini dengan data sampel. Analisis faktor konfirmatori atau CFA disebut juga model faktor terbatas. Cara menentukan CFA adalah menentukan model pengukuran sebelum melihat datanya, indikator apa yang mengukur faktor apa saja, indikator mana yang tidak berhubungan dengan faktor apa, dan apakah faktor-faktor tersebut berkorelasi atau tidak. Batasan parameter CFA, pembeban faktor ditetapkan 0 untuk indikator yang tidak mengukur faktor tersebut. Teori pengukuran dinyatakan dalam batasan yang kita tempatkan pada model. Memperbaiki parameter yang terlalu mengidentifikasi model dapat menguji kesesuaian model yang a priori kami. Struktur berarti dalam SEM konvensional tidak memodelkan variabel observasi atau variabel laten. Minatnya pada hubungan antar variabel korelasi, jalur terarah. Terkadang kita tertarik pada arti variabel laten, misalnya perbedaan antar kelompok, misalnya perubahan seiring waktu. Identifikasi sarana laten. Sarana teramati dan laten diperkenalkan dengan menambahkan sebuah konstanta. Ini adalah variabel yang disetel ke satu untuk semua kasus. Regresi suatu variabel pada suatu prediktor dan suatu konstanta menghasilkan intercept dari variabel tersebut dalam B yang tidak terstandarisasi. Rata-rata suatu variabel yang diamati sama dengan pengaruh total suatu konstanta terhadap variabel tersebut. Model struktur rata-rata memerlukan batasan identifikasi tambahan. Ini memperkirakan lebih banyak parameter yang tidak diketahui atau rata-rata laten. Jika kita mempunyai kecil dari satu grup, kita dapat menentukan rata-rata laten dari satu grup menjadi 0. Rata-rata kelompok yang tersisa diperkirakan sebagai perbedaan dari kelompok referensi. Indikator formatif dan reflektis. CFA mengasumsikan variabel laten menyebabkan indikator. Panah menunjuk dari laten ke indikator. Untuk beberapa konsep, hal ini tidak masuk akal, misalnya menggunakan pendidikan
pekerjaan dan pendapatan untuk mengukur suatu status sosial ekonomi. Indikator formatif. Untuk variabel ini, kami menetapkan indikatornya sebagai formatif. Hal ini menghasilkan indeks tertimbang dari indikator yang diamati. Variabel tidak mempunyai istilah gangguan pada diagram jalur. Panah menunjukkan dari indikator ke variabel lain. Video 4, analisis faktor konfirmatori. Rencana mengukur konsep menggunakan variabel laten, analisis faktor eksplorasi EFE, analisis faktor konfirmatori CFE, dan memperbaiki salah variabel laten. Kemudian 2 langkah. SEM adalah analisis jalur dengan variabel laten. Hal ini sebagai pembeda antara pengukuran konstruksi, hubungan antara konstruksi ini. Langkah pertama mengukur konstruksi. Langkah kedua memperkirakan bagaimana konstruksi satu sama lain. Langkah 1 pengukuran. Semua pengukuran dilakukan dengan kesalahan, acak, dan atau tidak sistematis. Kami ingin mengisolasi komponen skor sebenarnya dari variabel yang diukur X sama dengan T ditambah E. Jumlah item atau kesalahan acak dibatalkan. Memperkirakan model variabel laten. Analisis faktor eksplorasi disebut juga analisis faktor tidak terbatas. Menemukan pemuatan faktor yang paling baik, mereproduksi korelasi antar variabel yang diamati n faktor sama dengan n variabel yang diamati. Semua variabel berhubungan dengan semua faktor. Mempertahankan kecil dari n faktor yang menjelaskan jumlah varian yang teramati secara memuaskan. Arti dari faktor-faktor yang ditentukan oleh pola pembebanan tidak ada solusi unik jika kecil dari satu faktor. Rotasi digunakan untuk memperjelas ukuran masing-masing faktor. Keterbatasan EFA, induktif atau ateoretikal, data kurang atau kecil, kurang atau besar dari teori. Penilaian subjektif dan aturan heuristik. Kita biasanya mempunyai teori tentang bagaimana indikator berhubungan dengan variabel laten tertentu. Teori kecil dari data bersikaplah eksplisit dan uji teori pengukuran ini terhadap data sampel. Batasan parameter. CFA menerapkan batasan pada parameter karena model faktor dibatasi. Pemuatan faktor ditetapkan 0 untuk indikator yang tidak mengukur faktor tersebut. Teori pengukuran dinyatakan dalam batasan yang kita tempatkan pada model. Memperbaiki parameter yang terlalu mengidentifikasi model dan menguji kesesuaian model a priori. Skala variabel laten. Variabel laten tidak memiliki matriks bawaan atau dua pendekatan menjadikan item sebagai item referensi, pemuatan lainnya diinterpretasikan relatif terhadap item referensi. Struktur berarti dalam SEM konvensional kami tidak memodelkan variabel observasi atau variabel laten. Minatnya pada hubungan antar variabel atau kolusi atau jalur terarah. Identifikasi sarana laten. Sarana teramati dan laten diperkenalkan dengan menambah sebuah konstanta. Ini adalah variabel yang disetel ke 1 untuk semua kasus. Regresi suatu variabel pada suatu prediktor dan suatu konstanta menghasilkan intercept dari variabel tersebut dalam B yang tidak terstandarisasi. Rata-rata satu variabel yang diamati sama dengan pengaruh total suatu konstanta terhadap variabel tersebut. Sarana dan identifikasi. Modal struktur rata-rata memerlukan batasan identifikasi tambahan. Kami memperkirakan lebih banyak parameter yang tidak diketahui atau rata-rata laten. Jika kita mempunyai kurang dari satu grup, kita dapat menetapkan rata-rata laten dari suatu grup menjadi 0. Rata-rata kelompok yang tersisa diperkirakan sebagai perbedaan dari kelompok referensi. Metode indikator formatif dan reflektif. CFE mengasumsikan variabel laten menyebabkan indikator panah menunjuk dari laten ke indikator. Untuk beberapa konsep, hal ini tidak masuk akal, misalnya menggunakan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan untuk mengukur status sosial ekonomi. Indikator formatif. Untuk variabel laten ini, kami menetapkan indikatornya sebagai formatif. Hal ini menghasilkan indeks tertimbang dari indikator-indikator yang diamati. Variabel laten tidak mempunyai term gangguan. Pada diagram jalur, panah menunjuk dari indikator variabel laten. Paket barang, seseorang peneliti mungkin memiliki sejumlah besar indikator untuk suatu konstruksi laten. Kompleksitas model dapat menjadi masalah estimasi dan interpretasi. Item pertama digabungkan dalam parsel melalui penjumlahan skor atau subkelompok item, mengasumsikan unidimensi item dalam sebuah parsel. Faktor tingkat tinggi biasanya variabel laten diukur melalui indikator observasi, dapat juga menentukan variabel laten tingkat tinggi yang diukur dengan variabel laten lainnya.
Digunakan untuk menguji lebih banyak teori tentang struktur konstruksi multidimensi, misalnya kecerdasan, kepribadian. Ringkasan mengukur konsep menggunakan variabel laten, analisis faktor eksplorasi, analisis faktor konfirmatori, memperbaiki skala variabel laten, struktur rata-rata, indikator formatif, dan pembagian barang, serta faktor tingkat tinggi. 5. Ide kunci, istilah, dan konsep dalam SEM. Rencana diagram jalur, variabel eksogen dan endogen, matriks varians atau covariance, batasan parameter, model bersarang, dan model yang sesuai. Diagram jalur Victor-Meyer dari SEM adalah representasi persamaan secara diagramatis, misalnya regresi bivariat Y sama dengan Bx ditambah Ex. Konvensi diagram jalur, varian yang pertama variabel laten yang diukur, yang kedua variabel yang diamati atau manifestasi, yang ketiga varians kesalahan atau istilah gangguan, yang keempat covariance atau jalur non-arah, yang kelima jalur regresi atau arah. Metode pencarian variabel eksogen atau endogen. Overview endogen tergantung disebabkan oleh variabel-variabel dalam sistem. Proponen atau eksogen atau mandiri disebabkan oleh variabel di luar sistem. Data untuk SEM. Dalam SEM, matriks varians atau covariance atau S dari variabel yang diamati bukan data mentah. Beberapa SEM juga menanalisis rata-rata. Tujuannya adalah untuk meringkas S dan menentukan struktur dasar yang lebih sederhana. SEM menghasilkan matriks var atau covar tersirat yang dapat dibandingkan dengan S. Kemungkinan maksimum atau ML. Fase pertama, ML memperkirakan parameter model dengan memaksimalkan kemungkinan L dari data sampel. Fase kedua, L adalah fungsi matematika yang didasarkan pada probabilitas gabungan observasi sampel kontinu. Fase ketiga, ML tidak memihak secara asimptotik dan efisien dengan asumsi data multivarian normal. Batas parameter. Bagian penting dari SEM adalah menetapkan atau membatasi parameter model. Kami menetapkan beberapa parameter model ke nilai tertentu, biasanya 0 atau 1, membatasi parameter model lainnya agar sama dengan parameter model lain. Batasan parameter penting untuk identifikasi. Status identifikasi. Model dapat berupa secara umum. Untuk GFA atau SEM, kami memerlukan model yang teridentifikasi secara berlebihan. SEM yang terlalu teridentifikasi menghasilkan nilai kemungkinan yang dapat digunakan untuk nilai kesesuaian model. Mengontrol identifikasi. Kita dapat membuat model yang kurang atau hanya teridentifikasi menjadi terlalu identifikasi dengan menambahkan lebih banyak hal yang diketahui, menghapus yang tidak diketahui, batasan parameter menghilangkan hal yang tidak diketahui, batasan B1 sama dengan B2 menghasilkan satu hal yang tidak diketahui dari model mendapatkan satu DF. Ringkasan. Saya memerlukan pemahaman terhadap beberapa gagasan yang asing bagi banyak peneliti substantif. Yang pertama, diagram jalur. Yang kedua, menganalisis matriks varians atau covariance. Yang ketiga, estimasi ML. Yang keempat, uji global kesesuaian model. Yang kelima, model bersarang. Dan keenam, identifikasi. Resume video ke-6. Ide kunci, istilah, dan konsep dalam SEM. Permodelan persamaan struktural SEM bukanlah salah satu teknik statistik. Ini mengintegrasikan sejumlah teknik multivarian yang berbeda dalam satu kerangka permodelan model. Ini adalah integrasi dari teori pengukuran, analisis faktor, analisis jalur, regresi, dan persamaan simultan. Berguna untuk pertanyaan penelitian yang melibatkan konstruksi yang kompleks dan memiliki banyak segi yang diukur dengan kesalahan. Itu menentukan sistem hubungan daripada variabel terikat dan serangkaian prediktor. Fokus pada pengaruh tidak langsung atau dimediasi maupun langsung suatu variabel terhadap variabel lain. Perangkat lunak untuk SEM. Ada banyak paket perangkat lunak yang dapat membuat perangkat lunak untuk SEMS. Ada banyak paket perangkat lunak yang dapat membuat SEMS. Yang asli dan yang paling terkenal adalah Liserel dikembangkan oleh Joreskov dan Sorboms, M+, EQS, Emos, Kalis, MX4, Tetrad, R, dan Stata. Beberapa memiliki versi pelajar yang dapat diunduh. Apa itu variabel laten? Sebagai dasar konsep ilmu sosial tidak dapat diamati secara langsung, misalnya kecerdasan model sosial, hal ini menjadikannya konstruksi hipotetis atau laten. Variabel laten dapat kita ukur dengan menggunakan indikator yang dapat diobservasi, dapat menganggap varian suatu item kuesioner disebabkan oleh konstruk laten yang ingin kita ukur. Yang kedua, faktor lain atau kesalahan atau varian unik.
Beberapa indikator variabel laten, pertama untuk mengidentifikasi komponen T dan E, kita memerlukan beberapa indikator variabel laten. Dengan beberapa indikator, kita dapat menggunakan model variabel laten untuk mempartisi varians. Misalnya, analisis komponen utama menggunakan variabel berkorelasi menjadi komponen tidak berkorelasi. Kemudian dapat menggunakan serangkaian komponen yang direduksi untuk meningkat hubungan yang diamati. Manfaat variabel laten, kebanyakan konsep sosial bersifat kompleks dan mempunyai banyak segi. Penggunaan pengukuran tunggal tidak akan cukup untuk mencakup seluruh data konseptual, mengapa serta mengurangi kesalahan acak dalam konstruksi yang diukur. Kesalahan acak pada variabel terikat memperkirakan tidak bias tetapi kurang tepat. Kesalahan acak dalam variabel independen sama dengan melemahkan koefisien regresi menuju nol. Analisis jalur, representasi diagram model teoritis menggunakan notasi standar, persamaan regresi ditentukan antara variabel yang diukur. Pengaruh variabel prediktor terhadap kriteria atau variabel yang terdekat dapat berupa langsung, tidak langsung, dan total. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.